Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar uji statistik parametrik ya. Kemarin Bapak sudah bahas bahwa di statistika itu ada uji statistik parametrik dan non parametrik. Apa itu uji statistik parametrik? Ini kalian sudah pernah belajar, nanti Bapak ulas sedikit ya. Oke. Nah, statistik parametrik adalah statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran ataupun distribusi data. Nah, biasanya statistik parametrik digunakan setelah data itu normal dan mempunyai varians homogen. Jadi kalau kita punya data nih, uji normalitas, homogenitas, hasilnya normal dan homogen, maka selanjutnya kita memakai uji statistik parametrik. Nah, kalau memang tidak normal dan tidak homogen, nah berarti kita lanjut ke uji statistik non parametrik. Kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Nah, dan pada umumnya data yang digunakan pada statistik parametrik itu adalah bersifat interval dan rasio. Bapak sudah minggu kemarin sudah bagikan apa itu interval, rasio, atau nominal, ordinal gitu ya, jenis data. Oke, dalam uji statistika yang digunakan pada statistika parametrik antara lain ada uji Z, uji T, korelasi. Ini bukan korelasi ya, korelasi sederhana dan berganda, one or two way ANOVA test, analisis regresi sederhana dan analisis regresi sederhana dan berganda ya. Oke. Pada analisis parametrik ada namanya analisis komparatif. Analisis komparatif atau analisis perbedaan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel atau lebih gitu. Ini analisis komparatif. Ada dua jenis analisis komparatif itu. Yaitu analisis yang terdiri dua variabel, X, Y. Nah, terus ada juga analisis yang terdiri lebih dari dua variabel, bisa X-nya 2 ataupun Y-nya 2 gitu. X-nya 1, Y-nya 2 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar ya. Jadi kita komparatif itu adalah kombinasi tadi ya. Analisis komparatif itu menjadi dua. Nah, ada dua sampel kelompok, dua sampel atau dua kelompok. Nah, ini dua sampel juga dibagi lagi. Ada yang berkorelasi antar sampel dan ada yang tak berkorelasi gitu. Jadi ada yang berkorelasi, ada punya hubungan nih. Terus ada yang tidak punya hubungan antara dua variabel itu. Mungkin X, Y-nya ada hubungan. Terus tak berkorelasi itu mungkin ya pasti tidak ada hubungan seperti itu. Jadi ada korelasi dan tidak ada korelasi. Jadi kalau yang di kelompok sampel dikatakan korelasi adalah bila sampel-sampel yang menjadi objek penelitian kita dapat dipisahkan secara tegas. Artinya anggota kelompok A contohnya dan B, nah itu bisa dipisahkan. Contoh apa ya? Mungkin yang paling mudah adalah contoh nih. Perbandingan tingkat produktivitas tenaga kerja sebelum dan sesudah adanya gaji tambahan gitu ya. Jadi adanya korelasi itu. Jadi berkorelasi antar sampel. Jadi gimana nih peningkatan sebelum dan sesudah? Kalau sebelum dikasih gaji tambahan gimana pekerjaannya? Kalau sudah gimana pekerjaannya gitu kan? Ataupun mungkin di pendidikan setelah diberi perlakuan sebelum diberi perlakuan. Terus kalau yang tak berkorelasi itu contohnya contoh kinerja lah, kinerja antara pegawai negeri PNS itu ya, atau sekarang ASN dengan non PNS atau swasta gitu. Pasti akan berbeda karena itu tidak ada korelasinya gitu, tak berkorelasi. Jadi kita akan meneliti kinerja dari PNS dan non PNS atau dosen PNS dan dosen non PNS. Itu tidak berkorelasi ya, karena tidak ada hubungannya. Gitu. Beda dengan nanti antara korelasi. Ini juga sama dengan yang lebih dari dua sampel ataupun kelompok gitu. Jadi dua sampel ataupun kelompok ini ya sama aja ya tadi ya, ada berkorelasi, tak berkorelasi. Yang bedanya adalah ada sampelnya ataupun variabelnya berbeda. Ini kalau lebih dari dua sampel, lebih dua kelompok, ini berbeda lagi nanti cara pengujiannya. Dua sampel, dua kelompok.
Ataupun mungkin akan lebih dikembangkannya kalau lebih 2 sampel di statistik multivariat, nanti kita akan belajar. Oke, nah, sekarang diturunkan lagi tadi analisis komparatif 2 sampel itu ada 2 bentuk. Ada tadi 2 sampel, bentuk komparatif 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Nah, kalau yang 2 sampel itu, nah ini ada dibagi lagi ternyata nih, dependen dan independen. Oh, bukan yang tadi ya, dependen itu berkorelasi, independen tidak berkorelasi. Sama aja ya, dependen itu berkorelasi, independen tidak berkorelasi. Kalau secara data nominal tuh, data ordinal, interval dan atau rasio yang sering kita pakai kalau pasti di pendidikan matematika itu antara interval atau rasio di parametrik ya, seperti itu. Dan yang paling familiar di kita pasti ini nih. Akan sering kita pakai gitu di penelitian kita nih. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga akan kepakai UJT nih. UJT biasanya kalau ini bisa juga dipakai nih. Seperti itu ya. Terus juga ada kalau lebih dari 2 sampel itu ada one way ANOVA atau two way ANOVA gitu kan. Ini juga sama ya. Yang sering kita pakai pasti ya. Kalau dependen seperti ini, kalau independen ya seperti itu. Itu untuk materi pagi hari ini. Kita nanti akan lanjut coba dengan tes yang 2 sampel ya, yang memakai 2 sampel nih. Tes kita akan belajar yang ini aja nih, yang tes yang ini. Tes variate sama tes independen. Biasanya tes independen itu dipakai contoh kita membandingkan kalau kita melakukan penelitian diperlukan perlakuan, contohnya ada pretest. Pas pretest itu pas awal nilainya sekian, terus kita beri perlakuan dengan model, hasilnya sekian gitu. Nah, kita akan mencari apakah ada pengaruh model itu terhadap hasil pretest dan posttest. Kita biasanya memakai tes independen ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tes variate dan tes independen. Oke. Nanti yang lainnya kalau kita mau mungkin kita akan memakai ini, belajar ini juga ya. Nah, mungkin chi-square kita akan belajar di statistik multivariat nanti. Oke, terima kasih. Nah, kita akan lanjut di mencoba pengolahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan. Ini ada analisis komparatif 2 sampel. Ini contoh yang tadi kan ada yang independen berkorelasi dan independen tidak berkorelasi. Kita akan dari yang tidak berkorelasi dulu ya. Contoh yang tidak berkorelasi. Sini Bapak memberikan contoh. Contohnya seperti ini. Dosen statistik penelitian pendidikan STKIP Muhammadiyah Kuningan ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah SPP, Statistik Penelitian Pendidikan, antara kelas reguler dan karyawan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang dari masing-masing kelas. Oke, rumusan masalahnya, rumusan pada ini penelitian sederhana contohnya adalah apakah ada perbedaan antara nilai mahasiswa reguler dan karyawan, gitu kan? Hipotesis yang kita ambil dari rumusan masalah ini adalah tidak H0. Untuk H0 tidak ada perbedaan nilai ujian mata kuliah SPP antara kelas reguler dan kelas karyawan. Terus HA-nya itu ada perbedaan nilai ujian untuk mata kuliah SPP antara kelas reguler dan karyawan. Untuk kriteria pengambilan keputusannya ini signifikannya jika lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, jika signifikannya 0,05 maka H0 ditolak. Ini juga kita bisa nanti pakai signya yang tutel ya. Nah, nanti kita tutel itu seperti apa kita lihat di hasil. Oke, selanjutnya kita ke sini. Data view, Bapak udah masuk ini datanya ya. Nah, dapat biasanya ke variable view dulu. Nilai numerik gitu kan. Oh, ininya harus nominal, ini dinominalkan. Oke. Ini sudah semua. Nah, untuk kelas kita kelompokkan ya, karena tadi ada 2, berarti kita kelompokkan nih.
kelasnya, value-nya, value-nya. Nah, karena kelas itu kan tadi ada karyawan sama kelas reguler. Yang satu dulu, satu itu reguler. Kalau yang dua itu kelas karyawan. Ini kelas karyawan. Nah, sudah ya. Oke, masukkan. Nah, setelah itu semua ini nominal-nominal. Terus nilai, ini kelas, nilai ujian, kelas. Oke, input udah semua. Nah, ini Bapak udah masukkan nih. Tadi kita sampelnya ada 15, dari setiap kelas 15, ini satu. Berarti satu itu reguler, dua itu karyawan. Oke, selanjutnya kita langsung ke pengolahan data aja ya. Nah, biar lebih cepat. Nah, untuk pengolahan datanya, ketik knowledge. Oke. Di sini ada, nah ini. Compare means ini ada independent sample test, independen. Karena kita kalau tadi kan kita ketahui di awal bahwa kalau tidak berkorelasi kita pakai independen. Kalau berkorelasi nanti pakai ini nih, void sample test. Karena ini tidak berkorelasi, pakai independen. Nah, sini Bapak udah masukkan ya. Nah, sebelum di sini, nah ini nilai ujian. Nilai masukkan ke sini, test variable, kelas masukkan. Nah, ini biasanya ada ditanyakan kelas, define group, kelasnya kan ada 1, 2 ya. Oke, continue, isi 1, 2-nya tadi ya. Ini diisi, kalau belum ada ini isi, continue. Di sininya 95%, oke, sudah. Oke, langsung aja oke. Oke. Nah, hasilnya nih. Hasilnya nih. Hasilnya di sini. Nih. Hasilnya, lihat signifikannya. Signifikannya itu berapa? Kalau kita tulis di bawah, signifikannya itu 0,145. Itu biar kurang dari atau lebih dari? Lebih dari ya. Lebih dari 0,05. Berarti H0 diterima. H0 diterima berarti jawabannya adalah, kesimpulan dari sini bahwa kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan nilai ujian untuk mata kuliah statistik penelitian pendidikan antara kelas reguler dan karyawan. Tidak ada perbedaan ternyata gitu. Dari sini, di sini juga ada Pak, ini ada SIG to tail. SIG to tail ini jika kita memakai 0,05, jadi 0,05 ini bagi 2 berarti 0,025 ya. Nah, 0,025 kita memakai ini. Nah, jadi 1,69 ataupun ini boleh gitu ya. Jadi boleh dua-duanya akan sama nih. Nah, jadi asumsi, ini harus yang pertama, asumsi 169, asumsinya varians asumsi 169 itu pasti lebih dari 0,025. Ini akan sama saja ya. Jadi kalau kita ini 0,05 bagi 2 jadi 0,05, kita pakai yang SIG to tail. Itu di sini mah ya sama aja. Yang lainnya lihat Lagrange rata-ratanya, standar deviasinya, standar errornya, n jumlahnya ya. Min ini 72, nampak jadi tidak terlalu jauh rata-ratanya lah. Terlalu beda gitu. Itu untuk independent test. Oke. Terima kasih, nanti kita akan lanjut ke uji T ya untuk di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk uji T yang berkorelasi tentunya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.